Ini masih umur 3 tahun saja dia sudah bisa lihat-lihat begini. Ini bayangkan kalau dia sudah umur 17 tahun Pak. Set. Dia bisa lihat-lihat. Anak CBR saja belum tentu bisa kayak tadi itu Pak. Iya. Gimana gerakannya Ri? Gimana? Set. Iya. 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 Jangan diikutin, ntar ditutup acaranya mau. Jadi kalau menurut saya Bapak ya, tidak usah terlalu kita berdebat. Kalau misalnya anak kecil dia memang punya kemampuan untuk membawa kendaraan bermotor, kasih biar saja Pak. Kalau udah diarahkan mampu jangan sesuai kasih bekan. motor, kasih pergi haji. Iya. Ya Pak orang mampu deh. Iya, kalau mampu. Itu kan di sirkuit, bukan di jalanan. Jalanan itu kan milik umum, bukan miliknya dia sendiri. Itu anak tuh kan di sirkuit, dia memang berlatih, memang diarahkan ke arah sana. Berarti salahkan yang punya sirkuit, kenapa tidak ajak anak-anak itu main Pak? Emang dia gak ada kerjaannya ngajak anak-anak main Pak? Dia juga banyak kerjaan ngurusin apa. Iya kalau sirkuit kan itu memang khusus Ri. Bayangkan Pak, itu di luar negeri sendiri saja dia bisa lewat-lewat begitu. Apalagi kalau di Indonesia berempat lewat-lewat kayak begitu, luar biasa Pak. Luar biasa apanya? Gak bisa, kenapa Pak Rohendi? Saya paling tidak suka kalau lihat anak-anak belum usianya naik motor. Jadi perkenalkan saya adalah pemuda parlente yang innocent, romantis dan seksi. Disingkat apa? Valentino Rossi. Wih. Saya tidak akan membelikan anak saya motor. Sampai di usia yang memang dia sudah tepat. Saya berjumpa dengan seorang Kapiten. Bukan. Dia pemerhati dunia otomotif namanya James Dean Bradfield. Dia membuat sebuah buku berjudul Motorcycle Emptiness. Dia ini adalah seorang yang berasal dari kota Blackpool di Wales, tapi lama tinggal di Perancis. Dia menulis bahwa kenapa anak kecil tidak boleh naik motor. tidak boleh dikasih motor sama orang tuanya. Tapi karena dia tinggal di Perancis, dia dalam bahasa Perancis. Oh, pakai bahasa Perancis bukunya. Ya, jadi ada 4 alasan kenapa anak kecil jangan dikasih motor. Berarti banyak dia alasannya ya. Betul. Iya. Alasan yang pertama, beranyit le fisik kuntit. Anak kecil fisiknya belum sempurna. Kakinya bahkan ada yang baru nyampe ke rem, tapi nggak bisa ke tanah. Coba kalau di jalan terjadi sesuatu dia nggak bisa napak. Secara fisik memang belum layak dia naik motor, mengemudikan motor. Iya. Jangan dikasih. Nggak boleh ya. Ya. Iya. Yang kedua kenapa Yang keduanya. beranyit Nah, Tijaku yulak gilik. Skill. Anak kecil itu skill naik motornya belum mumpuni, belum sempurna. Ketika di depan ada lubang, kalau kita sudah dewasa, set. Kombinasi antara gas, rem, dan beloknya kita udah tahu. Anak kecil itu belum shenjaku yulak gilik. Belum jago, gini belum. Kapan harus ngerem, kapan harus Belum belok, lihai, kapan lihai. harus ngegas, kapan iya. harus lihat kaca spion. Alasan yang ketiga, kenapa anak kecil jangan dikasih motor. Beranyit, shan hati-hati. Hatinya itu belum Hatinya bagus. belum ya. Secara emosional, Bernyit, dia masih ya. belum bagus. Ketika ada di samping kita, di samping anak itu ngegerung-gerung motor, dia pasti akan ngelayanin. Oh ngebut, oke gua Emosi, layan, emosi ya. emosional. Emosi, Hati-hati, ujungnya nanti kecelakaan. Yang terakhir, Iya. kenapa anak kecil jangan dikasih motor? Beranyit, sok tumpak motor, merame. Anak kecil kalau naik motor nggak pernah sendirian. Iya. Mereka jarang sendirian, pasti ingin berdua, bertiga, berempat. Kenapa? Solidaritas tinggi. Main ke sana bareng. Dan ada rasa pengakuan dari temannya. Wah punya motor, dia seneng ngeboncengin teman-temannya. Jadi itulah kenapa alasannya anak kecil jangan dulu dikasih motor. Ya, saya setuju itu karena yang namanya anak kecil itu ekspresinya tuh spontan. Jadi kalau Jadi kalau dia marah, dia tuh memang mengeluarkan kemarahannya. Kalau dia sedih, dia mengeluarkan kesedihannya. Gitu. Anak kecil tuh kalau naik motor nggak hujan, nggak panas, pasti basah Pak. Keringat mungkin ya. Enggak, dia naik motor boot Pak. Motor boot kan di laut mainnya. Motor boot ya iyalah, mainnya di air. Masa di pasir? Monsieur Denis, Oh. peut demander la permission
saya punya gambar-gambar tentang bahaya anak pakai moto. Oke. Coba lihat nih. Moto, mobil sama saja ya, kendaraan maksudnya. Inilah Oh ini alasan- anaknya waktu dulu. Ya, Dul alasannya ya nih, ini. karena sudah ada bukti nyata kalau anak-anak diberikan kendaraan sebelum usianya banyak akibatnya seperti ini. Jadi kalau misalnya sekarang anak kita, keponakan kita belum celaka, bersyukurlah. Itu bukan tidak mungkin Ditutup besok raket lusa badminton, Pak. akan kejadian. Ditutupin Meng, kan kalau anak kecil nggak boleh kelihatan mukanya, takutnya Oh. jadi trauma. Akhirnya ditutup itu. Oh, Nih, miris. Miris ya, anak SD bawa sepeda motor nyerempet anak kecil lalu dihakimi masa sampai meninggal. Ini mah masanya aja nggak kira-kira orangnya anak kecil. Ini anak SD kendarai motor tabrakan kritis. Oh, banyak nanya nih, Pak nih. Hah? Itu Kritis kondisinya, Meng. Kritis Penyakitnya. kondisinya. Kritis itu kondisinya. Kang Denny, kalau dia hanya kecelakaan, mencelakakan dirinya, Iya, itu resiko. iya. Tapi ketika dia mencelakakan orang lain, Itu dia punya tanggung jawab seharusnya itu ya. reserve. ngerti kan betapa bahayanya anak-anak dikasih kendaraan. Iya. Itu senjata, senjata yang bergerak. Iya. Sekarang Anda setuju nggak kalau misalnya nanti anaknya terjadi kecelakaan atau mencelakakan orang lain, itu orang tuanya yang akan dimintai pertanggungan jawabnya. Misalnya kalau ditilang, nih dapat ditilang sama polisi. Nah si orang tuanya yang bertanggung jawab ikut sidang Kalau juga. anak itu yatim piatu, gimana? Nah dapat motor dari siapa? Ya kali aja dia dapat hadiah dari kuis. Kita kan nggak tahu. Ayo, coba diurus lagi undang-undangnya deh. Ya oke. Ya udah kalau gitu nggak usah diomongin. Udah selesai kan? Tapi kan nggak semua Meng dari undian, mungkin aja dapat dari arisan. Nah, iya itu. Sama ya, sama aja. Pokoknya ini orang tua harus bertanggung jawab karena setiap anak kecil itu ada walinya. Kalau dia ditinggal dimanapun juga ada orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan si anak itu. Apakah mampu wali semua menjadi ngurusin anak-anak? Nggak mungkin Meng, ini nanti diatur kalau misalnya sekarang walinya itu lagi tur misalnya, lagi kemana. Ya. Nih nanti kan paling nggak Faang atau Apoy bisa bertanggung jawab terhadap hal ini. Ini apa? Makanya walinya yang diminta ini. Sekarang saya tanya, Calontong. Saya dari subur tak berjerawat, tinggi, gak langsing. Disingkat apa tuh? Surat tilang. Oke. Saya ini sebenarnya orang yang nggak mau ngurusin urusan orang lain sebenarnya. Kalau wacana yang tadi dikatakan, orang tua yang mengizinkan anaknya Pakai kendaraan. itu kalau terjadi sesuatu yang ditilang orang tuanya. Iya. Ah ini menurut saya sudah salah. Kok salah gimana? Berarti kita mengizinkan seorang anak di bawah umur mengendarai sepeda motor. Baru kalau sampai terjadi apa-apa yang tanggung jawab orang tuanya. Jadi kita nggak boleh kalau sampai ada anak mengendarainya ditilang orang tuanya itu saya nggak setuju. Enggak, kan ini maksudnya justru sebenarnya nggak boleh undang-undangnya. Karena anak itu di bawah umur tidak bisa dihukum, maka orang tuanya yang sebagai orang yang memberitahu kepada si anak seharusnya mewakili itu harusnya mencegah. Nah iya memang harusnya seperti itu karena menurut WHO, Oh WHO. WHO itu menurut siapa? Oh WHO maksudnya. WHO kan bacanya apa? WHO. Siapa? Iya. Ayo WHO kan siapa? WHO kan Menurut maksudnya- siapa? itu kan lembaga dunia. Oh, ini WHO. lembaga ya? Iya. Udah kalau gitu nggak saya bahas. Ya, Ternyata lembaga. udah gua tulis WHO. Ternyata lembaga Pak. Gak enak membicarakan W-nya lembaga. aja deh, HO-nya nggak usah. Menurut W, Nah, gitu enak. Oke. menurut W apa lu? Wah, gue itu. Bagaimanapun juga anak itu kalau masih di bawah umur itu 100% tanggung jawab ada di pihak orang tua. Iya, betul. Pertama anak kecil itu tidak boleh besar. Iya kan anak kecil. Ini anak kecil nanti dia tumbuh jadi besar. Makanya. Lu masukin ke minyak tanah terus dia jadi gede gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi begini Pak, anak kecil itu bagaimanapun juga adalah tanggung jawab orang tuanya. Betul. Ketika anak kecil melakukan kesalahan, seperti contoh sekolah. Ketika seorang murid, siswa SD, SMP itu ya, melakukan kesalahan, yang Orang tuanya dipanggil dipanggil. oleh pihak sekolah, orang tuanya. Iya betul, orang tuanya. Itu menunjukkan bahwa tanggung jawab mereka belum punya. Anak kecil ini. Iya. Jadi
tidak selayaknya kalau anak kecil diberi beban tanggung jawab seperti orang dewasa. Jadi aturan harus jelas. Kalau memang dilarang, dilarang. Sekarang ini kita hanya memaklumi Pak. Kayak contohnya di kampung. Nah. Kita melihat anak kecil usia masih SD naik motor, orang kampung memaklumi. Iya. Maklum orang tuanya kaya. Hmm, Kan harusnya ini dilarang. betul. Di kampung saya, Ya. selaku RT tetangga saya itu, saya mau bikin aturan. Gimana sih yang buat aturannya siapa? Yang Lu RT orang lain yang RT-nya bikin apa? aturan. Lu gimana? Yang RT-nya kan tetangga lu, tapi Iya. lu buat aturan. Gimana Loh kan- harusnya kan RT-nya yang buat aturan. Loh, Lu yang Pak. melaksanakan. Loh, sekarang kan sudah saya RT-nya. Sekarang RT-nya Anda. Sudah diganti. Iya. Yang ngomong dari tadi. Kalau saya cerita dari dia dulu kepilih seperti apa terus ganti kelamaan Pak. Ya nggak usah diceritain, saya RT, saya Loh, memberlakukan tapi nanti Anda aturan. nggak tahu kalau saya itu Nggak gantiin usah tetangga. tahu, nggak usah tahu. Sabar Kang, sabar. Saya bikin aturan di kampung saya. Hmm. Anak di bawah umur 17 tahun Hmm. itu tidak boleh merayakan Sweet 17. Anaknya belum 17 Ya Allah. tahun. Kan Sweet 17 tuh. Pak, Bapak minta maaf, ada panah kah? Panah kah tombak kah? Anak Anda itu, saya sulit membedakan, aduh ini Anda tuh udah Nih yang namanya. RT kalau milihnya cap cip cup begini Pak. Itu tadi pertama. Mm-mm. Jadi Pak, di bawah 17 tahun nggak boleh merayakan Sweet 17. Sampai hal seperti itu saya atur. Kemudian saya menanamkan bahwa ya nggak peduli kaya, nggak peduli ekonominya sedang-sedang. Saya bikin aturan di RT saya. Apa itu aturannya? Sampai makan pun saya batasi. Makan sehari ini cukup 2 kali. Kalau yang biasa kan 3 kali. Ya, Ini 2 cukup kali itu 3 apa? kali. Hah? Cukup 2 kali. 2 kali itu apa Makan aja? siang dan makan malam. Loh, paginya? Cukup sarapan. Nggak perlu makan. Itu makan! Itu makan! Makan pagi! Istilahnya sarapan! Bapak kalau nggak ngerti mau coba silakan jadi warga saya Pak. Enggak, udah. Itu sama aja 3 kali. Sarapan, makan siang, makan malam. Ya normal. Untung Bapak bukan warga saya. Warga saya nggak ada yang protes gini loh. Yang berkaitan dengan masalah kendaraan. Ya, Jadi anak sekolah yang belum punya SIM itu tidak boleh mengendarai motor dalam keadaan hidup. Terus saya bikin aturan. Lagi masa orang gila Pak motor mati di gitu-gitu. Nggak apa-apa silakan. Kalau itu saya bebaskan. Atau mau dituntun silakan saya bebaskan. Tapi kalau dia mengendarai dalam keadaan mesinnya hidup itu saya larang. Dan Anda tahu sanksi yang saya berikan? apa? Saya matikan mesinnya. Kadang mati. Loh, Bapak itu koruptor dihukum mati aja banyak yang protes. Ini mesin saya matikan loh. Kok nggak ada yang protes? Sama-sama bikin mati. Kan mesin motor. Kalau mesin motor boleh dimatikan. sudah. Pak, ada panah betul kan kita kasih mati dia saja, Pak. Dia saja sudah. Kalau motor dimatikan ya nggak apa-apa. Terus Bukan- Pak, kalau sampai ketahuan seorang anak di bawah 17 tahun belum punya SIM mengendarai motor, orang tuanya saya panggil. Baru benar dari yang tadi itu semua cuman ini yang benar. Dipanggil orang tuanya. Kasih tahu berarti ya. Enggak, saya panggil aja misalnya Pak Prapto gitu. Lah, Kan saya kenal, saya panggil. Kalau nggak kenal kan nggak mungkin manggil saya. Loh, Kan itu maksud- RT saya. Pak itu negor Pak. itu negor namanya. Say hello. Say hello. Hello. Is it me you looking for? Nanti terusin lagi. Vega, kalau Vega gimana Vega? Setuju nggak? Aduh, astagfirullah Kang. Sabar ya Kang ya. Sabar, saya sih udah. Ya sebelumnya perkenalkan saya dari Asosiasi Cewek Cakep Tidak Kenal Repot. Oh, disingkat apa? Asep Kenal Pot. Oke. Kalau ngebahas yang tadi maaf saya agak kurang setuju dengan pendapatnya Kang Onal. Ah. Yang bilang kalau anak kecil itu kesulitan dalam bawa motor aja susah, kakinya aja nggak sampai. Iya. No, anak aku Ah. walaupun 3 tahun kita bisa bawa trotoar portable, Trotoar portable. bisa dibawa kemana-mana. Jadi beli trotoar sendiri. Iya, jadi begitu dia mau turun pakai trotoar portable, bisa dibawa kemana-mana, simple kan? Dan sebenarnya kalau anak itu bawa motornya salah, itu tergantung dari pengajaran orang tuanya. Nah, benar Contohnya itu. nih Kang, Iya. ada anak tetangga aku, Mm-mm. itu ibunya yang salah. Ibunya kok salah Ibunya kenapa? salah, dia bawa motor Kang. Kita tahu semua ya, bahwa ada wanita yang paling serem di dunia adalah yang pertama adalah kuntilanak. Betul, kuntilanak. Yang kedua adalah ibu-ibu naik motor. Nah
yang ketiga adalah kuntilanak yang boncengin ibu-ibu naik motor itu, Kang. Iya itu benar, paling serem itu Paling benar. serem, kan? Iya. Mega, Ya, boleh tahu ibu itu namanya siapa? Ati Alen. Oh bukan warga saya. Udah nggak usah, nggak ada warga kamu di sini nggak ada. Enggak, kalau warga saya panggil. Ah, panggil doang. Hei Bu, gitu doang. Oh, udah ya, udah. Ah. Jadi kemarin Kang aku sampai hampir mau nabrak motor ini nih. Jadi bayangin ya ibu-ibu itu ngasih sen ke kanan. Ke kanan. Tapi dia beloknya ke kiri. Begitu aku samperin, Bu ini gimana Bu? Ibu masa ngasih sen kanan, ibu beloknya ke kiri. kiri, Dia malah disleksia. ngomelin motornya. Orang motor saya kidal katanya. Disleksia mungkin, iya kidal. Iya jadi ngasih sennya kan ke kanan, motornya beloknya ke kiri. Oh, si ibu itu namanya Nyi Roro berarti. Nyi Roro Kidal berarti kan? Iya. Betul. Iya. Artinya sebetulnya orang tuanya aja yang salah. Nah, apakah sebenarnya jaminan bahwa sebenarnya anak kecil dilarang bawa motor? Apakah orang tua sudah berkendara dengan baik, berattitude kendara dengan baik? Banyak orang tua yang kalau kita lihat juga naik ke atas jembatan, naik ke atas trotoar. Artinya nggak jaminan kalau anak-anak sebenarnya boleh aja naik motor asal diajarin yang benar. Betul Pak, Dan betul, nggak betul, jauh-jauh. setuju. Sepakat. Di warga saya, di Udah, RT. tidak. Saya tidak bicarakan warga Anda. Sebentar Vega, anak boleh aja diperbolehkan naik motor asal diajarkan dengan Yang benar dong. usianya aja nggak bener, kenapa harus Loh, diajarin yang sekarang bener? patokan orang naik motor itu apakah bergantung dari usia? Itu kan Usia. contohnya aja contohnya. Usia. Ya betul usia. Tapi kalau misalnya si anak itu bisa bawa motor dengan baik dan benar, sekarang contoh, bapak-bapak ada yang udah tua, yang udah berpengalaman nyetir motor, bawa motor, tapi dia Masih nggak melanggar. mentaati peraturan dengan baik, putar Betul. balik seenaknya, Betul. mencelakakan orang lain. Apakah dia juga bertanggung jawab dengan keselamatan orang lain? Betul Pak, betul. Karena kemarin, Sudah, tidak ada warga Anda. ini bukan warga saya ini yang saya Bukan, ceritakan. bukan. Bukan. Janji ya, Heeh. nggak ada lagi warga Anda. Bukan, loh, bukan. Pak. Itu betul loh, Ini Pak. ada orang sudah dewasa, bawa motor, Iya. baik, nggak ada masalah, tetap aja ditangkap. Loh, Ini, kenapa? Pak. Betul. Bawa motor orang lain. Ya itu maling namanya, maling. Ah udah Pak, entar Untung aja, Pak. bukan warga saya tuh Pak. Kalau warga saya Udah nggak pasti usah, saya nggak ada warga kamu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Biarkanlah ku begini, ini hidupku. Biarkanlah ku begini. Salah semuanya ini udah tahu ya? Kismis Gambar apa lebih ini? Pak. Lapangan bola ya, Pak? Gambar ini adalah gambar leher jerapah di jendela. Jadi pemenangnya saya.